Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu teriknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Lantas, siapakah orang itu sebenarnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Manusia tersibuk itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Faruq, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku bahwa beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ialah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku ialah orang pertama yang bangkit daripada kubur. Aku ialah orang yang paling dahulu memberikan syafaat, dan aku ialah orang yang paling dahulu diberikan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Saat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa buraq. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Malaikat Israfil pun berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kuburnya terbelah dua. Pada seruan yang kedua, kubur mulai terbongkar, dan pada seruan yang ketiga, Rasulullah SAW berdiri. Sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis hingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau SAW bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Jibril alaihissalam menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat penghimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Lalu sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umatku. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari ini." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad,
ini telaga Al-Kautsar, berilah minum pada umatmu." Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil umatnya, "Umatku, umatku, umatku." Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga, ditampakkan padanya surga Firdaus, tempatnya akan tinggal, namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Nabi SAW terus memberikan minum satu persatu. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya, seperti bertemu kekasih lama, dan memberikan minum. Setelah meminum satu tegukan air telaga itu, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW kembali bersujud, sujud yang sangat lama sambil menangis di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, kenapa engkau bersujud lagi? Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah mereka di ujung Sirat." Nabi kemudian menunggu umatnya di ujung Sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan." Maka mereka yang amalnya banyak akan dapat melewati Sirat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW langsung sujud lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang engkau inginkan?" Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang ada dalam hatinya iman walaupun sebesar biji kurma." Kemudian Allah menyetujuinya. Lalu Nabi Muhammad langsung bergegas ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Setelah dirasa tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW kembali bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud yang lama itu, kemudian Nabi menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka dan berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Maka keluarlah lagi sekian ribu dan sekian juta dari umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah, lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan?" Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji zarrah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji zarrah. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali lagi ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kembali bersujud dan berkata, "Ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka, menyelamatkan umatnya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah betapa besar cinta dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga ia rela berlari ke sana kemari memohon kepada Allah untuk membebaskan kita. Semoga video ini dapat menggugah diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan mengamalkan apa yang sudah diajarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.